Oke, halo kembali lagi bersama saya Zainjabil Ahmad di Huawei Store Plaza Ambaruk Moi Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Huawei MatePad SE 11 inci yang Kids Edition. Nah, ini adalah pembaruan dari Huawei MatePad Kids yang seri-seri sebelumnya seperti MatePad T10 Kids atau T8 Kids. Terus juga ada kemarin itu MatePad SE 10,4 Kids Edition. Nah, itu namanya agak susah. Nah, ini yang paling baru MatePad SE Kids 11 inci. Nah, bedanya dengan tablet-tablet Huawei yang lainnya sudah bisa kita lihat dari segi tampilan ya. Jadi kalau Kids Edition itu pasti tampilannya lebih menarik untuk anak-anak. Dia dilengkapi dengan casing yang food grade dan dia lebih tebel, terus juga halus teksturnya kalau kita sentuh kayak gini lembut banget. Nah, ini juga sudah pakai material yang food grade ya. Otomatis kalau anak kita masih suka gigit-gigit barang ya, ini lebih aman dari bahan kimia berbahaya. Ya bisa dibilang Huawei itu memperhatikan tablet anak-anak sampai sedetail itu ya. Dari segi casingnya udah dibikin yang food grade. Kenapa penting banget pakai casing food grade? Karena kita juga nggak mau anak kita itu terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya yang ada di benda-benda yang sering dia pakai gitu. Jadi ya bisa meminimalisir resiko kanker atau resiko kesehatan lainnya gitu ya. Nah, terus juga nilai utama ya dari seri Kids Edition itu yang pertama adalah eye comfort Huawei Full View Display. Jadi dia memang dari segi layarnya itu pertama full view, jadi dia lebar dan juga bezelnya ya bisa dibilang tipis ya ini. Bezelnya cukup cukup tipis, nggak yang tebel banget gitu. Nah, terus dia juga eye comfort, jadi nyaman buat mata kita. Nah, nyamannya ini bukan hanya apa ya penyebutan aja, tapi memang dia udah tersertifikasi juga dari kenyamanan matanya, dia udah tersertifikasi oleh eh, TUV Rainland ya atau TUV Rainland. Dia udah punya sertifikasinya dari TUV Rainland tersebut. TUV Rainland tuh kalau kita mungkin apa lihat di SPBU mungkin pernah lihat tuh ada logo Tafrenland. Nah itu dia perusahaan itu juga sudah mensertifikasi layar daripada Huawei MatePad Kids ini. Nah, otomatis karena layarnya itu lebih nyaman dan sudah tersertifikasi, otomatis memang ini lebih aman buat mata anak gitu. Karena layarnya ini bisa dibilang adalah layar yang cukup minim radiasi, dia memang dikhususkan buat anak-anak ya. Anak-anak kan memang ya seperti anak-anak pada umumnya memang kalau udah megang gadget kan dia nggak bisa yang sebentar ya, pasti lama dan kadang bisa berjam-jam nah gitu. Nah untuk membuat mata anak itu tidak beresiko rabun atau rusak gitu, Huawei sudah menggunakan yang namanya fitur kenyamanan mata yang tersertifikasi tersebut ya. Jadi dia ada blue light filter, blue light filternya pun dia bukan yang asal-asalan blue light filter ya. Jadi memang dia eh, apa filter radiasinya itu memang lebih tinggi daripada tablet-tablet pada umumnya gitu. Oke, terus juga fitur yang diunggulkan lagi itu dari segi casing ya. Casingnya itu sudah pakai casing yang food grade tadi kita udah sebutkan. Dia bisa dibilang cukup tahan lama karena kita udah beberapa ada customer yang beli dari yang zaman T10 itu sampai sekarang masih cukup baik ya kondisinya. Ya memang tergantung penggunaan juga. Kalau penggunaannya kita mungkin sering apa jarang bersihin atau mungkin ada kena minyak dibiarin ya mungkin bakal ada lapuk atau gimana ya ada kayak mulur gitu karetnya. Nah tapi kalau dari segi bahan sendiri ini bisa dibilang udah bahan yang didesain cukup tahan lama jadi tetap awet untuk karetnya gitu untuk kita pakai bertahun-tahun ya. Nah terus juga tadi udah food grade jadi aman ya buat anak kita yang masih suka apa, gigit-gigit. Terus juga ada fitur Kids Corner-nya. Kids Corner itu adalah semacam aplikasi ruang untuk anak. Jadi ketika anak udah masuk ke sini, dia itu nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar kemanapun. Jadi memang pure di sini aja. Dia bener-bener kayak dikunci di sini. Kalau mau keluar harus masukin pin dan saran kita orang tua aja yang tahu pinnya. Nah,
Di sini bukan kita memenjara anak ya, tapi memang kita memberikan ruang yang aman buat anak. Jadi di sini kita bisa atur aplikasi apa yang boleh dimasukin ke sini gitu ya. Misal kita tadi udah downloadin Baby Panda, nah ini ada Baby Panda di sini kita bisa masukin di Kids Corner. Nanti bisa tambah lagi, misal kayak gaming-gaming atau game-game yang disukai anak atau mungkin YouTube Kids ya bisa juga dimasukin di sini nanti. Nah gitu. Terus juga kita bisa masukin semacam foto-foto atau galeri yang boleh diakses buat anak. Ya, di sini juga ada fitur painting juga. Nah, terus juga dari casingnya tersebut itu sudah terselip semacam pensil ya. Jadi seperti ini. Nah, maaf. Ini jadi kalau pensil bawahnya tuh dimasukin di sini tempatnya dan udah fit banget di sini ya. Jadi aman dan simple banget dibawa kemana-mana nggak gampang jatuh. Kita bisa lepas terus juga kita bisa mulai gambar ya anak kita. Nah, seperti ini kita bisa gambar-gambar aja. Anak kita bisa belajar gambar, belajar nulis di sini. Dan ini tampilannya memang sederhana banget. Memang didesain buat anak-anak, terutama kayak anak-anak yang masih baru belajar nulis, belajar baca gitu. Kita bisa ngajarin anak kita di sini, di tablet ini gitu. Oke, terus juga yang cukup unggul lagi ada dari segi parental assistant atau asisten untuk orang tua ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kita itu sekarang nggak bisa yang pure 100% mengawasi anak kita kalau udah main gadget. Jadi otomatis tablet ini sudah eh, menyediakan untuk asisten orang tua. Misal kalian sebagai orang tua lagi sibuk ya, sibuk bekerja atau mungkin sedang masak atau sedang ya mengelola rumah ya atau ngurus-ngurus pekerjaan rumah. Nah, anak kalian sedang bermain tablet. Nah, di sini kalian bisa atur perlindungan mata buat anak ya. Jadi parental controlnya kalian bisa pilih di sini. Yang pertama ada perlindungan mata. Di sini ada banyak ya, ada yang pertama itu filter cahaya biru ya. Ini bisa untuk meringankan beban mata. Jadi mata kita atau mata anak kita itu dia akan melihat layar tablet itu lebih nyaman ya karena dia layarnya ini akan berwarna lebih hangat, lebih warm gitu. Jadi cahaya birunya lebih teredam gitu. Tapi tidak mengurangi kualitas dari gambar gitu. Hebatnya Huawei MatePad SE Kids itu kayak gitu. Jadi walaupun dia udah di filter cahaya birunya, tapi kualitas gambarnya tetap bagus gitu. Nggak yang kekuningan banget gitu, nggak. Jadi nggak berlebihan. Memang udah khusus ya untuk filter cahaya birunya. Terus juga ada peringatan posisi badan ya. Jadi gini, kalau kita aktifin peringatan posisi badan, misal anak kita pakai tabletnya itu sambil tiduran seperti gambar ini ya, sambil tiduran, tablet ini akan otomatis nge-freeze ya, nge-freeze atau beku gitu. Dia nggak bisa dipakai, nggak bisa gerak, nggak bisa dioperasikan sampai anak kita benar-benar di posisi yang ideal buat main tablet. Jadi harus duduk dan jangan terlalu dekat di layar tabletnya gitu. Harus duduk benar-benar benar-benar posisinya proporsional gitu. Nah, kalau anak dilatih seperti ini, maka anak itu akan terhindar dari ya apa mata minus atau mungkin tubuh yang terlalu bungkuk gitu ya. Karena kan dia ada peringatan posisi badannya gitu. Untuk jangka panjangnya lebih aman, lebih bagus gitu. Terus juga ada peringatan kecerahan. Jadi dia akan memperlihatkan petunjuk untuk pindah jika lingkungan sangat terang atau sangat redup gitu. Jadi eh, ini sudah memiliki sensor cahaya juga ya untuk tabletnya. Dia bisa tahu kalau kita lagi terlalu di tempat yang terlalu terang atau terlalu gelap, dia akan otomatis ngasih peringatan kayak gitu. Jadi harus apa namanya tuh bener-bener dipastikan lingkungannya itu aman ya, seimbang buat mata kita. Jadi biar mata anak kita itu enggak yang eh, ya rusak gitu ya, karena istilahnya cahaya yang masuk tidak sesuai dengan kondisi sekitarnya gitu. Misal lagi gelap banget, kok ini tabletnya terang banget ya gitu, itu nggak boleh kayak gitu, contohnya seperti itu. Nah, ini juga ada peringatan jalan berguncang. Jadi maksudnya gini, kalau misal kita lagi naik mobil sama anak kita di belakang mainan tablet gitu, kalau mobilnya lagi di jalan berguncang, otomatis kan
kalau misal nih kita lagi main tablet terus jalannya berguncang gitu kan, itu kan nggak nyaman buat mata, kayak bikin pusing. Nah, ini ketika dia mendeteksi ada guncangan di jalan, dia otomatis akan nge-freeze gitu. Jadi bener-bener jangan pakai tablet dulu, ini jalannya lagi berguncang deh gitu istilahnya. Jadi tablet ini seolah-olah memberikan informasi kepada anak-anak untuk jangan dulu main tablet ketika jalan sedang berguncang gitu. Ya, tunggu nanti ketika jalannya agak lancar, baru boleh main tablet lagi. Itu efeknya buat jangka panjang. Jadi mata anak kita nggak yang lelah ototnya, nggak yang jadi kendor ototnya gitu. Jadi ototnya tetap bagus, tetap optimal otot matanya gitu. Jadi menghindari resiko minus dini pada anak gitu. Terus di sini juga ada mode ebook. Mode ebook itu ketika kita aktifkan, jadi layarnya ini jadi hitam putih. Ya, ya seperti kita memang membaca buku, buku kan ya mayoritas hitam putih kan. Nah, jadi mode ebook itu kalau kita aktifkan, layarnya otomatis jadi hitam putih seperti ini, warnanya cuman hitam, cuman putih gitu. Nah, oke. Terus kita bisa ke pengelolaan waktu ya, pengelolaan pengatur waktu. Jadi di sini itu kita bisa atur timer, nggak cuman timer satu timer aja, enggak. Jadi dia bisa dibilang Huawei cukup memperhatikan pengelolaan waktu untuk mainan anak gini ya. Jadi pertama gini, kita ada batas harian. Kita bisa atur batas harian mau berapa menit maksimalnya. Kita bisa kasih limit ke anak. Anak, kalau kalian mau main tablet, kalian per hari hanya boleh mainan sekian menit atau sekian jam. Nah, gitu. Kita bisa atur. Ini pengaturannya untuk hariannya maksimal di 240 menit ya. Jadi gini, ketika anak itu main tablet ya, baik itu sesekali atau terus habis itu sore main lagi, pokoknya dia akan otomatis berhenti atau nge-freeze dan baru bisa dipakai lagi besoknya. Ya. Dia misal kita atur waktu maksimalnya itu 240 menit ya. Jadi ketika dia bermain tablet itu sudah di total itu lamanya 240 menit, dia benar-benar nanti nge-freeze, baru bisa dipakai lagi besoknya gitu, hari esok gitu. Nah, terus juga ada peringatan per sesi ya. Jadi per sesi itu gini, misal kita mau kasih anak itu main tablet berapa jam sekali dia main kita gitu. Eh, misal setengah jam deh gitu. Jadi ketika anak kita kasih tablet, "Dek, nih silakan tabletnya dipakai gitu buat mainan." Nanti otomatis 30 menit dia akan berhenti ya, akan berhenti gitu. Jadi berhentinya sampai kapan? Sampai waktu istirahatnya selesai. Nah, waktu istirahat itu kita bisa atur di sini. Jadi kita bisa atur waktu istirahat bermainnya itu mau berapa menit atau bisa sampai 1 jam gitu. Jadi gini contoh ya, anak kita kasih waktu per sesi itu 30 menit deh. 30 menit. Jadi ketika anak udah main, tank 30 menit, dia otomatis tabletnya nge-freeze, nggak bisa dipakai. Akan memberikan peringatan untuk dipakai nanti lagi gitu. Istilahnya kayak ngomong nanti lagi ya mainnya gitu. Kita istirahat dulu gitu. Nah, istirahatnya misal kita atur di 30 menit juga. Ya udah, nanti dia baru bisa dipakai lagi sampai selesai di 30 menit gitu. Jadi 30 menit kemudian baru bisa dipakai buat mainan lagi. Nah, efeknya sih apa kalau misal kita pakai fitur timer seperti ini? Efeknya adalah kita bisa melatih anak untuk tidak nonstop bermain tablet ya. Karena nggak bisa dipungkiri kalau anak-anak sekarang itu, karena saya juga di rumah ada anak ya, itu kalau misal dikasih gadget, kalau kita lagi lupa, lagi ya maafnya, kalau kita lagi teledor ya, itu ya anak bener-bener bisa berjam-jam main tablet atau main gadget gitu, bisa lupa waktu gitu. Nah, gunanya timer ini buat memberikan aturan waktu yang jelas gitu buat anak. Jadi otomatis dengan ini kan anak kita jadi bisa diatur mana waktu produktif, mana waktu belajar, mana waktu bermain gitu. Nah, jadi dengan ini benar-benar bisa berfungsi seperti asisten kita sebagai orang tua gitu. Jadi buat kita yang mungkin kadang lupa, oh udah berapa lama ya anakku main tablet gitu. Nah, ini fitur ini bisa dipakai buat kalian gitu. Oke, itu untuk fitur pengelola waktu layar. Terus selanjutnya ada pengelola aplikasi. Pengelola aplikasi itu jadi aplikasi apa yang boleh dimasukkan ke Kids Corner itu kita bisa atur gitu.
Jadi kita nanti ada ditampilkan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall di tabletnya. Nah, ini kan baru dikit ya, baru segini aja. Kita bisa atur, bisa checklist aja. Misal ya ini aplikasi anak-anaknya kita di sini baru download Baby Panda gitu ya, dunia bayi panda. Ya udah, Baby Pandanya kita klik ini bisa kita checklist ya. Kalau udah di checklist ya udah kita tinggal kembali, kita bisa cek di sini. Di sini nanti aplikasi yang di checklist tadi muncul muncul di layar aplikasi ini gitu. Jadi daftar aplikasi yang boleh diakses untuk anak akan muncul semua di sini ya. Itu semua atas persetujuan kita pastinya gitu. Jadi ini dunia baby pandanya yang udah kita install tadi gitu. Oke, terus dari segi store aplikasi ya. Ini tadi kita belum selesai ya. Jadi kita ke sini dulu ke pengaturan lagi. Nah, ini kalau kita ke pengaturan juga harus masukin PIN ya. PIN-nya diusahakan jangan sampai anak tahu gitu. Nah, ini di sini ada pengelolaan konten ya. Pengelolaan konten itu kita bisa atur foto atau video apa yang boleh diakses untuk anak. Jadi kita bisa tambah aja terus ya foto-foto apa aja, misal foto binatang ya boleh gitu buat belajar ngapalin binatang gitu. Atau foto kendaraan ngapalin ini mobil, ini motor, ini kapal gitu. Boleh. Gitu-gitu kita tambah aja di sini nanti. Oke. Terus di sini ada pengaturan sistem. Pengaturan sistem tuh dia bisa eh, isi daya aman ya, yang paling utama di sini tuh isi daya aman. Jadi ketika dia dicas ya, otomatis dia juga akan nge-freeze. Dia akan mengarahkan anak untuk jangan dimainkan dulu ketika tablet ini dicas gitu. Jadi otomatis kan lebih aman ya, lebih terhindar dari resiko tersengat listrik seperti itu. Oke, kita kembali ke menu utama Kids Corner. Jadi seperti ini tampilannya, memang udah bagus banget buat anak-anak ya, menarik banget. Tampilannya halus, lembut, gambarnya cukup eh, ekspresif atau interaktif buat anak ya. Di sini ada fitur painting, kita bisa gambar-gambar, bisa pakai jari, bisa pakai apa pensilnya juga gitu ya. Terus juga di sini ada pilihan warna ya, bisa atur warna apa, nanti anak bisa mengatur kreativitasnya sendiri gitu, mengolah mengeksplor ya kreativitasnya sendiri gitu. Lalu di sini tuh ada Kids Apps ya. Jadi di sini ada semacam App Store-nya untuk anak-anak ya di kolom ini. Itu Kids Apps. Kalau kita klik, kita akan disuruh masukin PIN dan PIN-nya hanya orang tua yang tahu. Dan di sini kita bisa dikasih pilihan untuk download aplikasi apa aja yang bisa untuk anak gitu. Jadi ini semuanya di store ini sudah terfilter. Semua aplikasinya 100% untuk anak-anak. Jadi nggak ada aplikasi-aplikasi yang berbau orang dewasa gitu istilahnya. Jadi pure ini 100% buat anak-anak semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika anak kalian itu suka misal melihat gambar ini kok tertarik, langsung pasang aja aman gitu. Jadi nggak ada yang berbahaya ya di sini. Aplikasinya aman semua buat anak-anak gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalian tinggal pilih aja aplikasi yang disukai sama anak. Atau kalian pengen eh, ngasih belajar ke anak itu mau belajar apa? Misal belajar piano ya udah kita download Piano Kids gitu. Bisa kayak gitu. Oke. Jadi simpelnya itu seperti itu tadi ya untuk yang fitur parental control atau parental assistant gitu. Nah, terus juga dari segi kepraktisan pasti ini praktis ya. Jadi karena dia udah pakai casing kayak gini, otomatis kita lebih aman dari guncangan, dari benturan gitu ya. Ya asal benturannya itu kayak ke meja atau ke lantai gitu, kayak gini posisinya masih aman gitu. Tapi kalau jatuhnya layar langsung terus ke batu atau ke barang-barang keras gitu ke layar ya, kita nggak bisa jamin itu aman ya gitu. Karena tergantung intensitas dari kerasnya benturan itu gitu. Terus juga untuk casingnya sudah ada gagangnya gini. Jadi gagangnya itu bisa kita pakai buat angkat-angkat gitu kan, kadang anak suka bawa tablet kemana-mana kayak gini nih. Nah ini aman banget dan nyaman banget buat dibawa sama anak gitu. Cukup kuat ini ya. Jadi casingnya kuat, terus juga gagangnya kuat. Terus juga ini lembut, kalau dipegang tuh bener-bener kayak kita lagi di wahana bermain apa gitu ya, yang di mall-mall gitu. Itu bahannya mirip nih, yang apa, yang karet yang lembut, halus gitu. Oke, pensilnya juga bisa ditaruh di sini, jadi simple ya. Ini dibawa ke TK pasti anak kita bakalan dideketin sama teman-temannya karena teman-temannya pengen ikutan main gitu. Ya. Terus juga chargingnya ya, udah pakai Type C, speakernya juga udah komplit, ada 4 ini di sini ya, 4 lubang ya. Tapi speakernya tuh dua ya bisa dibilang.
stereo. Nah, oke, jadi singkatnya seperti itu ya tablet untuk anak-anak ya, Huawei MatePad SE11 Kids Edition. Nah, untuk promo saat ini itu di harga 3.499.000. Benefit yang kalian dapetin itu nanti dapat bonus baby panda ya. Jadi bonus baby panda yang premium gitu selama 3 bulan. Terus juga dapat boneka baby panda. Nah, itu nanti kalian bisa dapetin boneka baby panda seperti ini ya buat anak kalian. Jadi bisa buat mainan, bisa buat hiasan di kamar gitu. Jadi anak kalian tuh lebih seneng kalau kalian beliin tablet seperti ini. Jadi bisa kita bilang tablet Huawei MatePad SE11 Kids Edition ini tablet yang cukup bagus, yang cocok buat anak kalian. Memang strategis banget ini buat anak-anak. Jadi kita harap dengan tablet ini anak kalian bisa tumbuh dengan lebih baik ya, bisa terkendali bermainnya, nggak yang berlebihan. Kalian juga lebih tenang sebagai orang tua memberikan gadget yang baik untuk anak ya. Kita orang tua kan harus lebih bijak ya ngasih gadget, benar-benar harus bisa dijamin aman, nyaman, dan untuk jangka panjangnya juga tetap baik gitu, tetap bagus. Oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Zanjabil Ahmad di Huawei Store Plaza Ambaruk Mulai Jakarta. Buat kalian yang mau pesan, yang mau beli, boleh WA aja atau boleh DM ke kita. Nah, kita bisa kirim-kirim juga ke luar kota. Kalau misal kalian di kota yang nggak ada Huawei Store-nya ya, nah, kalian bisa langsung hubungi kita aja. Kita bisa kirim ke luar kota dimanapun ya, mau di Kalimantan bisa. Kita udah biasa kirim ke Kalimantan, Sumatera. Terakhir ada yang dikirim ke Kendari juga bisa, ke Sulawesi gitu. Aman. Ke Papua juga kita pernah kirim gitu. Jadi aman ya. Yang penting kalian nanti kontak ke kita aja ya. Kita nanti tawarkan untuk harga yang sedang berlaku dan promo yang sedang berlaku seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.